di dalam Zoom, Siap. meeting, atau mode voice mode selama Siap. kegiatan berlangsung. 2. Peserta diharapkan masuk ke dalam Zoom meeting 10 menit sebelum acara dimulai. 3. Peserta diharapkan sudah menginstal aplikasi Zoom Meeting Cloud. 4. Peserta dilarang membagikan link tanpa seizin panitia pelaksana. Siap. Dan selama kegiatan seminar ini akan direkod dan setelah itu akan dibagikan ke email peserta. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Selamat siang, Pak Budi Utomo. Selamat siang. Ini Bapak siapa nih? Saya Amdani. Ya. Amdani dari Karawang, Pak. Amdani, ya. Iya, Ya, Pak. enggak, saya seperti kenal nama Bapak. Bapak dari ini ya, Pak? Angkatan Laut Surabaya ya, Pak? Iya, iya. Yang pernah ikut pelatihan di UI underwater itu, Pak ya? Inspection. Barengan kita tuh, Pak. Ya, selamat. Bareng, ya. Iya, iya, iya. Kita sama underwater inspeksi ya, Pak. Iya, iya. Saya ingat nama Bapak, cuma lupa wajah ini. Wajahnya lupa juga, iya. Iya, Pak Amdani. Iya, Pak. Pak Amdani di Kerawang. Iya, Politeknik Kerawang, Pak. Politeknik Kerawang, ya. Iya, iya, Pak. Iya, iya. Sudah setengah tahun ya? Iya, Pak. Udah terima sertifikatnya belum, Pak? Belum. Oh, yang lain teman-teman udah itu, Pak, dari BNSP. Sebagian udah ya. Iya, iya, Pak. Pak Amdani belum? Apa udah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Underwater inspektor. Nanti coba saya tanya di grup ya, Pak ya. Iya, iya. Itu langsung dikirim ke rumah, tak? Yang ngirim langsung panitia UI, Pak. UI Depok. Oh, panitia UI, iya, iya. Iya, deh. Baik semuanya, saya mulai deh. Soalnya jam udah menunjukkan pukul 1:10, jadi saya mulai acaranya sekarang. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baiklah, teman-teman sekalian, marilah kita buka pertemuan siang hari ini dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa tergabung di dalam seminar donasi Diver Sharing Session dengan tema menjaga keindahan bawah laut dengan menjadi penyelam yang memperhatikan prosedur keselamatan. Diskusi yang menarik ini dilatar belakangi oleh pengetahuan-pengetahuan akan keterampilan penyelaman serta apa aja sih dampak dan resiko penyelaman bagi kesehatan kita sendiri. Nah, untuk menyemarakan acara diskusi ini, sengaja kami undang dua narasumber, yaitu seorang diver profesional. Pertama ada Bang Anggoro Setia Pratama, sarjana teknik. Beliau adalah instruktur selam Universitas Papua Diving Center. Beliau lahir di Gresik pada tanggal 26 Juli 1990. Beliau ini mengambil sarjana teknik sistem perkapalan di Universitas Papua dan lulus pada tahun 2011. Beliau menjadi instruktur ADS pada tahun 2017 dan beliau menjadi seorang welder sejak tahun 2017. Beliau juga menjadi welding supervisor di tahun 2017. Untuk yang narasumber kedua yaitu seorang dokter dan diver profesional yaitu Dr. Budi Utomo Wiono, diploma bisnis Inggris, spesialis kelautan dan PhD. Dia adalah ketua ADSI Jatim. Dia lahir di Tegal pada tanggal 12 November 1956 dan dia mengambil
spesialis syaraf di FK UNER pada tahun 98. Beliau mengambil spesialis kedokteran kelautan pada tahun 2009 di FKUI, dan beliau juga mengambil akupuntur sejak tahun 1972. Dan beliau mendapatkan gelar diploma Business English di Manchester, England pada tahun 1990. Serta beliau juga mendapatkan gelar PhD di California, USA pada tahun 2002. Di dalam dinas teknik lautnya sendiri, beliau sudah dinas sejak tahun 1987 sampai tahun 2014. Untuk dalam penyelamannya sendiri, Dr. Budi ini belajar selam di Samudra Pasifik Jayapura pada tahun 1987, dan beliau menjadi instruktur selam POSI dengan kualifikasi B1 pada tahun 1993, dan beliau juga menjadi supervisor mixed gas atau deep diving Jerman Steroid Jerman plus menjadi instruktur selam TNI Angkatan Laut pada tahun 1994. Beliau menjadi instruktur selam POSI dengan kualifikasi B2 pada tahun 2006. Beliau menjadi instruktur selam ADSI dengan kualifikasi Blue Star pada tahun 2007. Berlanjut, beliau menjadi instruktur selam ADSI dengan kualifikasi 3 Star pada tahun 2015. Dan pada tahun 2018, beliau menjadi instruktur selam Nauti. Untuk memperlancar kegiatan diskusi ini, kali ini saya, Febriola Anissa, akan berusaha memandu acara ini sampai selesai. Baiklah, agar diskusi kita berjalan dengan lancar, maka saya mempersilahkan untuk narasumber menyajikan presentasinya selama 15-20 menit yang akan dibawakan oleh Bang Anggoro Setio Pratomo. Untuk tempat dan waktu kita persilahkan. Baik, Bang Anggoro, bisa langsung menyajikan presentasinya sekarang. Oh iya, teman-teman, dalam pembahasan yang Bang Anggoro akan sampaikan ini, pembahasannya dari segi keterampilan, dari apa aja sih yang menyebabkan bahwa biota laut itu rusak dengan adanya tingkah laku dari penyelam yang ibaratnya kurang baik kayak gitu. Sambil menunggu Bang Anggoro kembali ke Zoom meeting Cloud ini, saya mau menyapa teman-teman dong di sini. Ada yang saya lihat dari pendaftaran kemarin ada yang dari Aceh ya. Saya boleh tahu dong orangnya yang mana? Karena jauh sekali gitu. Ada yang dari Maluku juga, dari Pekanbaru. Bisa di-unmute nggak apa-apa? Nanti kalau misalkan ada Bang Anggoro udah menyampaikan materi, baru di-mute lagi.
Boleh dong saya sapa-sapa dikit pesertanya yang dari Aceh, yang dari luar pulau nih. Kemarin ada yang dari Maluku, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Makassar. Yang Makassar ada ya? Oh iya, Ibu Rita Yustianti ya? Ada Mbak, ada. Sebetulnya bukan dari luar pulau loh, Iya dok. dari luar Jawa. Oh iya Kalau dari luar. Iya, dari iya. luar, kalau dari luar pulau berarti artinya laut. Oh iya. Bener dok, bener. Oke. Lanjut. Iya. Dokter Budi tuh suka bercanda. Iya dok, gimana kabarnya dok? Apanya, kabar gimana maksudnya? Baik. Kan ya baik. Kan situasinya kan sekarang kan banyak yang pandemi gitu dok. Nah dokter Budi ini apakah ada mengambil peran untuk penanganan COVID gitu dok? Sementara ada surat dari ID untuk yang 60 tahun ke atas harus hati-hati. Jadinya aku mengurangi untuk di rumah sakit saya nggak praktek dulu. Oh, Untuk di luar kadang-kadang aja, tapi sedikit saya batasi aja. Yang minta tolong banyak. Waduh, tuh nggak tahu. Jadi lebih pilah-pilah iya, gitu ya dok? resiko soalnya jadinya dipesan dari atas, dari ID itu untuk yang 60 tahun ke atas harus hati-hati gitu ya. Apalagi kalau saya pakai tusuk jarum kontak ya. Jadi pasien-pasien yang enggak pakai tusuk jarum minta resep saja atau yang konsultasi telemedicine itu bisa dilayani. Resepnya nanti dikirim ke apotek gitu atau resepnya dikirim lewat Gojek. Oh, jadi lebih ke kayak konsultasi online gitu ya, Dok? Iya, konsultasinya online. Tadi juga jam berapa? Jam 10 tadi juga ada ini, semacam Zoom ya, pakainya webinar itu membicarakan masalah ini, telemedicine juga, kardiovaskuler, penyakit jantung sama pembuluh darah. Di harapannya ke depan kita akan lebih banyak berobat secara online gitu, pakai Halodoc. Nah, nanti yang di cover sama BPJS atau asuransi swasta itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Ini masih dalam penggodokan ya, sedang dibuat peraturan-peraturannya. Ya, ya Dok. Jadi kayak lebih pada sekali gitu ya Dok ya? Iya, jadi sebagian memang harus bertemu sama dokter, dilakukan pemeriksaan. Misalnya pemeriksaan fisik pakai stetoskop ya, harus didengarkan kayak apa sih suaranya gitu ya, itu harus datang. Tapi kalau yang ECG segala macam itu sekarang sudah ada jam tangan yang canggih katanya ya, dari dokter yang tadi bilang, itu sudah hasilnya sudah cukup baik, nanti tinggal dibicarakan sama dokternya aja hasilnya dari jam tangan itu. Jadi jam tangan bisa untuk mendeteksi tekanan darah, ECG, tensi, itu bisa katanya. Saya sih belum punya ya jam itu, punyanya jam selam jadinya nggak ada itunya. Jam selam ya Dok? Iya. Ya Dok, pengen nyelam lagi. Terakhir nyelam tahun berapa ya Dok? Terakhir nyelam? Iya. Tahun lalu rasanya. Tahun baru lalu ya Dok? Tahun lalu. Tapi untuk murid-murid sudah banyak yang saya serahkan ke Anggoro ya, kalau untuk di lautnya. Ya, kalau sendiri kepengin, saya sih lebih banyak ngajar daripada nyelam sendiri tuh. Kalau dilihat-lihat ininya, jadwal nyelamnya, lebih banyak ngajari. Iya. Keren sih Dokter Budi belajar selam di Samudra Pasifik ya Dok ya, Jayapura. Ya kebetulan itu sih, kebetulan. Lah nama lautnya di sana kan Samudra Pasifik, di Jayapura ya, lah di mana? Masa dibilang Laut Jawa ya salah. Iya Dok. Nah iya. Kelihatannya biar kedengaran rada keren-keren dikit gitu loh ya. Kan iya, katanya perlu bergaya katanya. Jangan merendahkan diri terus. Ya sudah, kalau merendahkan diri itu kan kalau pas jongkok. Jadi kalau pas berdiri ya meninggikan diri gitulah. Betul Dok.
Ini Dek Fabi biasa menyelam terakhir di mana? Waktu ke Semarang itu sudah lama ya? Kenapa, Dok? Pernah ke Semarang ya waktu itu ya? Di Karimun Jawa. Oh, yang ke Semarang itu Kak Rosa, Dok. Waktu itu ada Rosa ya. undangan di LIPI waktu itu, Dok. Acaranya LIPI waktu itu. Yang paling banyak nyelam di mana saya lupa, mungkin di Pasir Putih mungkin paling banyak. Kalau dari teman-teman UHT juga paling banyaknya dan paling seringnya juga di Pasir Putih, Dok. Iya, di Pasir Putih udah banyak yang kenal. Iya. Kemarin juga kita coba di Bangsering, Dok. Bagus juga di situ, Dok. Bangsering ya? Iya. Bangsering, kalau Bangsering itu apanya Bang Anggoro? Nggak tahu, Dok. Kemarin Bang Anggoro juga ikut ke Bangsering, Dok. Iya, Bangsering itu apanya Bang Anggoro? Temannya katanya, Dok. Temannya. Sudah datang belum? Sudah siap? Ini Bang Anggoro sudah siap? Masih connecting audio. Mungkin teman-teman panitia yang lainnya bisa bantu Bang Anggoro buat naikin audionya. Oh, Bang Anggoro kemarin baru ganti HP, bagus jadinya. Iya, HP-nya baru, Dok. Masih bingung ininya. Aplikasinya yang masih bingung maksudnya. Karena ini Bang Anggoro sepertinya kendalanya cukup lama, Dok. Kalau misalkan dokter di rolling untuk Dokter Budi menjelaskan materinya dulu, bagaimana, Dok? Ya, boleh juga kalau gitu. Oke. Teman-teman sekalian, karena ada kendala dari jaringan juga, saya persilahkan untuk materi keselamatan dan kesehatan dalam penyelama yang disampaikan oleh Dr. Budi Utomo. Tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, kalau saya mulai aja ya. Oke, selamat siang. Ini kalau kita mau belajar selam, itu kan kita belajar didasari sama teori-teori. Buat apa? Supaya kita tahu bisa terjadi apa. Sama seperti kita belajar sepeda motor atau mobil. Itu kan bisa terjadi kecelakaan. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan? Termasuk penyelaman. Bagaimana supaya kita aman dalam menyelam? Jadi supaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan saat menyelam. Ini lanjut aja slide berikutnya. Slide berikutnya bisa. Untuk mempelajari keselamatan di dalam air, ini kita ada beberapa hukum. Sebetulnya yang sering dipakai ada 6 hukum. Di sini saya ajukan aja 2 ya. Yang pertama sebetulnya hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu untuk mengatur badan kita supaya bisa seperti ikan. Maksudnya kita bisa diam atau bergerak seperti ikan. Atau seperti helikopter itu, bisa diam di suatu tempat. Jadi ikan bisa diam di suatu tempat, tidak bergerak. Nah, ini kita kegunaan untuk kita adalah untuk suatu pengamatan atau penelitian di mana kita harus berdiam diri di satu tempat. Nah, itu yang hukum Archimedes, hukum A. Sekarang hukum B, hukum Boyle. Hukum Boyle saya ajukan 2 di sini, hukum Boyle sama hukum Henry nanti. Hukum Boyle ini menyangkut dan hukum Henry menyangkut kesehatan kita langsung ya. Buat apa sih kok kita belajar hukum Boyle? Ya nggak terlalu dihafalkan rumusnya atau apa, tapi kita ambil pengertiannya aja. Hukum Boyle itu bilang kalau lihat rumusnya P1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Maksudnya apa? Maksudnya gini, P1 itu tekanan di atas permukaan laut.
Atau di gampangannya ya di atas tanah inilah di mana kita berdiri. Tekanan di sini 1 atmosfer absolut. Terus V1 itu maksudnya apa? Maksudnya paru-paru kita, kalau kita tarik nafas maksimum, itu untuk orang Asia, dadanya lebih kecil dibandingkan dengan orang Eropa. Untuk orang Asia, maksimum kalau secara perhitungan itu rata-rata 5 liter. Sedangkan apabila kita turun ke 10 meter, tekanan meningkat 1 atmosfer jadi 2 atmosfer absolut. Meningkatnya 1 atmosfer. Jadi di kedalaman 10 meter tekanan jadi 2 atmosfer absolut. Paru-paru kita gimana? Makin membesar apa makin mengecil? Kita lihat slide berikutnya dulu. Slide berikutnya siapa nih yang megang? Halo? Halo? Yang bagian slide-nya, siap. Panitia mungkin dibantu untuk memindahkan slide-nya. Nah, itu. Kita lihat aja gini. Paru-paru kita disamakan dengan sebuah balon ini. Di atas permukaan laut ya, di atas permukaan laut atau pada permukaan di mana kita menginjak tanah, itu tekanannya 1 atm. Diumpamakan balon itu ya 6 liter atau 5 liter, kalau orang barat 6 liter ya. Biar gampang, biar enggak pakai koma-koma, pakai 6 liter. 6 liter kalau misalkan kita turun di 10 meter, tekanannya jadi 2 atm. Balon itu makin mengecil. Jadi kalau kita menyelam, setelah kita tarik nafas, terus nafas itu kita tidak dikeluarkan, ya kita namanya breath hold ya, kita tahan nafas, kemudian masuk sampai ke kedalaman 10 meter, volume paru-paru kita tinggal separuh. Kalau tadinya 6 ya tinggal 5, kalau tinggal 3, kalau asalnya 5 liter jadi 2,5 liter. Makin ke dalam, kita bisa lihat balon ini makin kecil, tergantung dari kedalamannya. Di 20 meter, tekanannya naik 1 atmosfer lagi, jadi 3 atm. Di 30 meter, tekanannya jadi 4 atmosfer absolut. Nah, di sini kalau di kedalaman 30 meter, berarti volume balon tinggal 1/4. Volume paru-paru manusia juga sama, tinggal 1/4-nya. Lebih kecil daripada volume pada waktu di permukaan. Balik lagi ke atas, atau selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini di sini gambarkan paru-paru. Di permukaan atau 0 meter, tekanannya 1 atm, volume paru-paru kalau orang barat 6 liter. Kalau di kedalaman 10 meter, tinggal 3 liter, kempes ya paru-paru kita juga. Nah, di kedalaman 20 meter, karena tekanannya 3 atm, berarti 6 dibagi 3, volume paru-paru kita tinggal 2 liter. Oke, jadi makin ke dalam, kalau meskipun kita tidak mengeluarkan nafas, paru-paru kita akan mengecil. Seperti balon tadi yang sudah diikat, nggak ada udara yang keluar, kita bawa ke dalam, makin kecil, sesuai sama kedalamannya itu. Oke, kembali ke slide pertama. Nah, jadi gini, jika tekanannya naik atau membesar, tadi tekanannya naik itu berarti kita akan menyelam. Volume gas, volumenya akan berkurang atau mengecil. Nah, ini sebaliknya juga. Berarti kalau kita dari dalam tadi, kita kembali ke permukaan, volumenya akan membesar lagi. Kemudian, jika tekanan menjadi 2 kali lebih besar, yaitu contohnya di kedalaman 10 meter, volume akan menjadi separohnya. Apabila kita melakukan tahan nafas pada waktu menyelam, nah tahan nafas ini terlalu dalam, paru-paru kita itu sampai melewati volume residu. Jadi gini, yang dinamakan volume residu adalah kalau kita mengembuskan nafas secara maksimum ya, secara maksimum sampai nggak bisa dikeluarkan lagi nafasnya, itu di paru-paru kita
masih ada sisa udara. Karena badan atau dada kita kan tidak bisa kempes seperti balon. Kalau balon bisa habis sampai kempes. Sedangkan paru-paru kita masih menggembung karena ada volumenya. Dada kita kan nggak bisa mengempes sampai seperti balon. Nah, sisa udara yang ada di dalam paru-paru, setelah kita mengembuskan nafas secara maksimal, itu namanya udara residu. Kalau dikempeskan lagi, dada kita akan terasa nyeri. Nah, paru-paru kita gampangnya terjadi remuk. Kalau remuk paru-parunya, kita akan batuk darah. Di sini dinamakan squeeze lung. Penyakitnya namanya squeeze lung. Jadi kita menyelam, tahan nafas ini nggak bawa tabung, selam. Kita menyelam, tahan nafas. Jadi dari atas permukaan kita sudah tarik nafas, terus turun sampai ke dalam, terus masuk. Akhirnya kita bisa paru-parunya remuk. Nah di situ nanti di dalam kita akan batuk-batuk, ternyata batuknya ada darahnya. Berarti kita menyelamnya terlalu dalam dan kita tidak membawa alat namanya scuba tank. Ya, atau paru-paru yang di luar badan kita, itu kayak paru-paru badan di luar badan kita. Kemudian kita lihat lagi galon. Ini nanti untuk ini, bernapas dengan scuba, kemudian di dalam itu tahan nafas, kita menuju ke permukaan. Kita lihat balon ini. Andai kata balon ini di kedalaman 10 meter. Di situ gampangannya sisa, tadi yang maksimumnya kalau 6 liter, di kedalaman sini 3 liter. Kemudian di kedalaman 10 meter, kita tambah setengah liter aja misalkan. Tambah setengah liter. Berarti 3,5 liter di kedalaman 10 meter. Pada waktu ini balonnya dinaikkan ke atas dan tidak ada, sudah ditutup rapat, tidak ada udara yang keluar. Sebentar. Ada orang ya? Iya. Ya. Saya ulangi, apabila kita di kedalaman 10 meter, atau balon aja. Balon di kedalaman 10 meter, tadi volumenya 3 liter. Di kedalaman 10 meter, balon ini diisi udara, setengah liter misalnya. Jadi volumenya 3,5 liter. Kemudian kita bawa ke atas. Tutupnya udah rapat ya, nggak ada udara yang keluar. Jadi 3,5 liter, kemudian kita bawa ke atas. Kalau kita naik sampai di permukaan, itu tekanannya lebih kecil setengah. Berarti volumenya balon akan membesar 2 kali lipatnya. Nah, kalau di dalam saja 3,5 liter, naik sampai di permukaan jadi berapa liter? 7 liter ya. Padahal balon ini maksimumnya 6 liter. Jadi kalau balon itu tadi di kedalaman 10 meter, kemudian diisi setengah liter jadi 3,5 liter, kita bawa ke permukaan, balon itu bisa meledak atau meletus. Nah, kebetulan di sini yang meletus balon merah. Kalau di lagu kan balon hijau ya meletusnya.
Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau gimana enaknya ya? Gimana, Dok? Kalau ada yang mau segera tanya, barangkali nanti bingung, ya nggak apa-apa ya. Kalau gitu ya. Nanti teman-teman yang mau bertanya, tinggal langsung di room chat dengan format, nama, asal instansi, dan pertanyaan itu ditujukan oleh siapa, kayak gitu, Dok. Nanti setelah dokter menjelaskan materinya aja. Nanti aja? Iya. Ya, oke. Jadi, kesimpulannya, kalau kita menyelam, tahan nafas, kalau kita menyelam dengan scuba, yang contoh yang kedua ini, kita menyelam dengan scuba, kita bisa tarik napas di kedalaman 10 meter aja. Tarik napas sedikit. Terus menuju ke permukaan, dengan tahan nafas, nafasnya tidak dikeluarkan, paru-paru kita sampai di permukaan bisa meletus. Kenapa? Karena volume paru-paru kita melewati batas maksimumnya. Tadi di permukaan itu kan sudah maksimumnya. Maksimumnya 6 liter. Nah, kalau paru-paru kita di kedalaman 10 meter, 3,5 liter, berapa 3 liter, ditambahi setengah liter, kita menghirup udara dari tabung, setengah liter, tapi kita menuju ke permukaan dengan menahan nafas, sampai di permukaan akan meletus paru-paru kita. Nah, kalau meletus, tandanya apa? Dada kita nyeri dan kita batuk darah juga. Slide berikutnya dulu. Nah, ini tadi, oh ya, kalau namanya, berarti kalau dinamakan secara ilmu penyelaman, ini istilahnya burst lung. Bahasa Maduranya, paru-parunya meletus. Gitu. Balonku meletus 1 ya. Ini jadi lanjut aja. Sudah, ini sudah. Nah, kita lihat di sini hukum Boyle pada penyelaman tahan napas. Tadi sudah dijelaskan, seorang penyelam yang menghirup nafas 6 liter di permukaan akan merasa paru-parunya makin lama makin tertekan oleh air pada waktu menyelam. Di kedalaman ini penjelasannya, bila seorang penyelam menghirup nafas penuh 6 liter, pada kedalaman 10 meter atau 2 ata, menahan nafas lalu naik, volume udara di dalam paru-paru menjadi 12 liter setelah sampai di permukaan. Jadi, supaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan penyelaman yang seperti ini, berdasarkan hukum Boyle, bagaimana kita harus bernapas seperti biasa. Jadi tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Jangan khawatir nanti tabungnya kehabisan. Bagaimana caranya supaya kita tabung selam kita tidak cepat habis? Kita harus tidak boleh panik. Makanya perlu latihan dulu di kolam renang. Setelah nggak panik, kita bisa narik nafas pelan, dikeluarkan pelan-pelan, jangan ditahan nafasnya. Itu akan lebih menghemat tabung udara di dalam tabung selam atau scuba tank. Cuma itu, lanjut aja. Nah, ini rumusnya sama gambar. Kelihatan di sini tekanannya akan naik secara hukum Boyle. Tekanannya 1 atmosfer, itu volumenya besar, tekanannya jadi 2 atm. Kalau tekanannya 2 atmosfer, berarti volumenya makin kecil. 3 atm lebih kecil lagi, 4 atm jadi 1/4-nya. Nah, nanti kalau di dalam laut, untuk membuat suatu perhitungan, kita menggunakan atmosfer absolut. Bedanya apa? Bedanya ini sebetulnya kalau tulisannya surface sea level, itu harusnya tidak pakai ATM tapi ATA ya. Ini ngambil dari internet, ini belum saya ganti ya. 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM. Itu pakainya ATA harusnya, atmosfer absolut. Setiap turun 10 meter ke dalam, tekanan akan bertambah 1 atmosfer. Untuk membuat suatu perhitungan, gunakan atmosfer absolut.
Kalau ATM dengan atmosfer absolut atau ATA itu bedanya 1. Jadi gini, tekanan di sekeliling kita di atas permukaan laut, kalau kita melihat alat mengukur tekanan atau pressure gauge, itu semua angka menunjukkan angka 0 di alat. Kalau kita menggunakan rumus, gunakanlah ditambahi 1. Namanya atmosfer absolut. Jadi beda antara alat sama untuk menghitung. Kalau alat cukup dilihat saja ukurannya atmosfer atau ATM, sedangkan kalau untuk berhitung kita menggunakan rumus-rumus, gunakan atmosfer absolut. Satuannya ATA. Lanjut. Ini ya kurvanya ya. Perubahan yang terbesar ini. Volume gas itu pada kedalaman dari permukaan sampai ke 10 meter. Makin ke dalam, tekanannya bertambahnya tetap 1 atmosfer, tapi volumenya berkurangnya makin sedikit. Coba lihat balik lagi ke gambar balon ya boleh. Nah, ini kita lihat gini. Setiap turun 10 meter, tekanannya nambah 1. Jadi 0, 10, 20, 30. Tekanannya dari 1, 2, 3, 4. Setiap turun 10 meter, tekanan bertambah 1 atmosfer. Itu. Lanjut yang tadi. Nah, di sini pada permukaan dari permukaan menuju ke 10 meter itu tekanannya berubah paling besar. Oh iya, balik lagi. Soalnya harus bolak-balik ya, sulitnya. Ya, balon, oke. Setiap turun 10 meter, tekanan tambah 1 atmosfer. Nah, kita lihat di sini. Kalau dari permukaan menuju ke 10 meter tinggal separuh. 50%. Dari 10 meter menuju ke 20 meter, perubahannya sama-sama 10 meter, sama-sama 1 atmosfer, tapi volumenya akan berkurang cuma jadi di sini tinggal 1/3, bukan 1/4. 1/3 kan lebih besar daripada 1/4. Justru 1/4-nya itu berada di kedalaman 30 meter. Nah, di sini yang dimaksud tadi, perubahan tekanan yang paling besar itu terjadi dari permukaan ke 10 meter. Makin ke dalam, berkurangnya makin kecil. Gitu yang dimaksud. Lanjut. Ya, lanjut telinga. Nah, di sini kita bisa lihat juga organ badan kita yang sering terpengaruh pada waktu kita menyelam. Yang sering kita rasakan di kolam renang aja. Kita kalau menyelam menuju ke dasar kolam renang, telinga kita akan terasa sakit. Ini yang warnanya hijau namanya eardrum atau gendang telinga atau selaput telinga, itu akan terdorong menuju ke dalam. Ini yang dari telinga, daun telinga menuju ke ada saluran, namanya ear canal, kemudian eardrum. Di sini gendang telinga akan mendorong ke dalam, kita terasa nyeri. Nah, kemudian dari sebelah, ini sudut kanan bawah, itu kelihatan ada namanya tuba eustachii ya, atau eustachian tube. Di situ saluran yang menghubungkan antara rongga telinga tengah, ini tadi yang ada tulang-tulangnya, menuju ke belakang lidah. Nah, kalau kita menyelam, gendang telinga ini mendorong ke dalam, karena ada tekanan dari bagian luar dari telinga. Maka kita akan terasa telinga kita nyeri. Untuk menghindari supaya telinga tidak nyeri, mulut ditutup, hidung ditutup, dua-dua lubangnya ditutup, kemudian kita hembuskan nafas. Nanti udara yang berada di daerah belakang mulut akan masuk ke dalam telinga tengah ini, akan mendorong udara
udara di dalam rongga telinga tengah ini makin besar ya, volumenya makin membesar sehingga dia bisa mampu untuk mendorong selaput telinga atau eardrum itu. Jadi gendang telinga yang semula melesak ke dalam akan terdorong kembali ke posisi semula, maka nyeri telinga kita akan hilang. Kita bisa melanjutkan menyelam lagi. Apabila setiap kali kita turun terasa nyeri, sebelum nyerinya terlalu nyeri, segera kita hembuskan nafas melalui tuba eustahi ini. Supaya posisi gendang telinga tetap di posisi semula. Lanjut. Ini untuk sinus. Jadi gini, paru-paru, sinus, telinga itu mempunyai hubungan dengan udara luar. Langsung ya. Nah, ini sinus ini langsung dari hidung, udara itu langsung berhubungan dengan udara luar menuju ke udara di dalam sinus. Itu langsung karena ada salurannya. Sinusnya manusia itu ada empat tempat. Yang satu di dahi, yang kedua di pipi kanan kiri, yang ketiga dan keempat itu ada di daerah sekat hidung ini, sekat hidung. Jadi di hidung kita ini kan ada sekatnya. Nah, itu di daerah belakangnya situ ada rongga namanya sinus ethmoidalis sama sphenoidalis. Jadi sinus kita ada punya 4 nama. Lanjut, ini kalau kejadiannya sama seperti balon tadi. Nah, untuk gigi juga begitu. Kita bisa lihat gigi yang berlubang, ini sebelah kanan itu berhubungan langsung dengan mulut. Berarti udara di situ bisa masuk ke dalam yang menuju ke akar-akar itu, yang warna coklat tua. Udara bisa masuk. Andai kata ada sisa makanan di dekat lubang hidung ini yang bagian atas, pada waktu kita nyelam, makanan itu mungkin terdorong ke dalam. Udara bisa masuk. Nah, pada waktu kita naik, nanti sisa makanan itu akan menyumbat. Nah, kalau kita tersumbat makanan yang di gigi itu, volume yang berada di warna coklat tua ini di rongga bagian dalam gigi akan membesar, sarafnya bisa tertekan dan timbul rasa nyeri atau sakit gigi itu. Tapi sebaiknya kalau punya gigi yang berlubang, lebih baik ditempel ya, supaya tidak ada hubungan antara udara luar dengan bagian dalam gigi ini. Ke dokter gigi ditempel secara baik. Kalau tempelnya bagus, nanti tidak ada rasa nyeri di gigi. Lanjut. Yang kedua tentang hukum Henry. Langsung hukum Henry aja nih. Hukum Henry saya gambarkan gini, ada 3 ya. Ini juga sebagian ngambil dari contoh yang referensi. Contoh yang sudah ada di referensi. Ini menggambarkan ada 2 titik di bagian warna putih dan 2 titik bagian warna merah pada tekanan 1 ata. Maksudnya apa? Maksudnya udara yang kita hirup yang di warna putih melalui 2 lubang hidung kita, diumpamakan 2 gelembung. Kalau kita hirup melalui 2 lubang hidung kita 2 gelembung, berarti yang berada di dalam badan kita atau di darah kita juga 2 gelembung. Nah, kalau kita menyelam di kedalaman 10 meter, tekanannya 2 kali lipat, jadi 2 ata. Gelembungnya 1 lubang hidung akan masuk, 1 lubang hidung ini masuk 2 gelembung, akhirnya yang berada di dalam badan kita dan darah kita menjadi 2 kali lipat. Karena tekanannya 2 ata, 2 kali lipat dibandingkan di permukaan. Di sini di kedalaman 10 meter. Turun lagi di kedalaman 20 meter. 1 lubang hidung akan dimasuki 3 gelembung. Berarti 6 gelembung yang masuk ke dalam badan kita. Nah, di situ semua berada di dalam tubuh kita ya, termasuk di dalam darah. Apalagi udara yang kita pakai kalau nyelam itu pakainya udara ya. Jangan bilang pakai oksigen. Pakainya udara. Udara yang kita hirup sehari-hari. Isinya 20% oksigen. Yang 80% malah nitrogen.
Lah buat apa kok banyak sekali nitrogennya? Itu sudah buatan dari Allah ya. Jadi kita sudah disiapkan untuk pernapas kita, persentase oksigennya cuma 20%. Gunanya gas yang untuk kehidupan kita hanya oksigen saja. Gas-gas lain tidak berguna, sama sekali tidak ada gunanya untuk kehidupan ya. Untuk reaksi metabolisme namanya. Sedangkan gas lain kok ngikut? Iya ngikut. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan supaya oksigennya nggak terlalu banyak. Gas nitrogen 80%. Buat apa itu? Kalau di rumah sakit, gas nitrogen untuk membius orang. Nama lain gas nitrogen adalah gas bius. Jadi kalau kita sampai tidak bisa tidur, ya ada kesalahan ya. Wong sudah disiapkan gas nitrogen ini 80%. Gas nitrogen adalah gas bius. Mudah-mudahan kita semua nggak ada yang terganggu tidurnya. Gas nitrogen yang kita hirup ini bisa membuat kita tidur dengan lelap, mimpi indah ketemu gajah. Nah, ini hubungan antara kelarutan gas di dalam suatu cairan. Jadi, kalau kita menghirup 2 gelembung melalui 2 lubang hidung kita di permukaan, yang berada di dalam badan kita 2 gelembung. Nah, kalau kita menyelam, jauh lebih banyak. Makin dalam, makin lebih banyak gasnya. Nah, gas-gas itu jelas-jelas tadi 80%-nya nitrogen. Makanya kalau kita naik ke permukaan, harus pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Supaya gas-gas ini dia berada dalam fase larut. Jadi maksudnya kita nggak bisa lihat gelembung gasnya itu. Kita ambil contoh. Sprite, bir, Fanta, semacam itu kalau kita tidak dikocok-kocok, nggak kelihatan ada gelembung di dalam cairannya. Tapi kalau kita kocok-kocok gitu, gasnya yang tadinya fase larut, dia akan berubah fisik menjadi fase gelembung. Kalau sudah jadi fase gelembung, dia akan ketemu teman-temannya dan menuju ke permukaan. Makanya kalau ada bir, Fanta, Sprite, kita kocok, kemudian tutupnya dibuka, bisa nyemprot. Karena gasnya akan berkumpul di atas permukaan cairan. Nah, kita juga untuk menyelam, juga begitu. Dari kedalaman, untuk menuju permukaan, karena gas kita di dalam badan banyak, menuju ke permukaan harus sepelan mungkin. Caranya gimana? Ya, kalau kita mengembuskan nafas, itu nanti kita bisa melihat gelembung kecil yang paling kecil. Jangan balapan. Biarkan yang gelembung paling kecil itu jalan dulu ke atas, kita harus lebih pelan daripada gelembung yang paling kecil yang bisa kita lihat. Supaya apa? Supaya lebih aman. Kalau kita menuju ke permukaan terlalu cepat, sama seperti tadi membuka botol bir, buka botol Fanta dengan cepat, dia bisa kelihatan cairan itu akan berbentuk gelembung-gelembungnya lebih banyak yang keluar. Jadi gas-gas yang semula dalam fase larut, dia berubah fisik menjadi fase gelembung. Karena tekanan di atas cairan berkurang secara mendadak. Itu ya, itu teorinya gitu. Tekanan di atas cairan berkurang secara mendadak. Gas-gas yang tadinya dalam fase larut nggak bisa dilihat dengan mata, dia akan berubah menjadi fase gelembung dan dia akan bergabung menjadi satu. Dia akan membuka tutupnya botol bir dengan cepat, dia akan memuncratkan cairannya dari dalam. Sedangkan di tubuh manusia, kalau kita menuju ke permukaan terlalu cepat, gas ini akan bergabung. Kalau mengikuti aliran darah kita dari pembuluh darah yang besar menuju ke pembuluh darah yang kecil, udaranya bergabung, kemudian menyumbat aliran darah. Makanya penyelam ini nanti bisa mengalami lemes, nyeri otot, lemes, sampai kelumpuhan. Ini yang dibicarakan dari hukum Henry. Jadi kesimpulannya,
Kalau kita menyelam, jelas-jelas gas yang kita pakai atau gas yang larut di dalam kita makin banyak. Supaya kita aman, pada waktu menuju kembali ke permukaan, harus sepelan mungkin. Itu aja. Supaya menghindari nyeri otot atau sampai kelumpuhan. Lanjut. Di sini penjelasannya, bila seorang penyelam sampai kedalaman 10 meter, 2 ata. Tekanan nitrogen yang dihirup naik 2 kali lipat. Nitrogen yang terlarut dalam jaringan di dalam tubuh kita semua juga naik 2 kali lipat. Apabila ketekanan di sekeliling larutan, di sekeliling kita, berkurang secara mendadak atau cepat berkurang, gas yang semula berada dalam fase larut, kita tidak bisa melihat karena dia dalam fase larut, akan berubah menjadi fase gelembung. Kita bisa melihat gelembung-gelembung gas. Nah, kalau di pembuluh darah, ini bisa menyumbat pembuluh darah. Nama penyakitnya decompression sickness. Yaitu terjadinya pada waktu kita naik menuju ke permukaan. Istilah lainnya ada yang nyebut, oh kena BENS, ya. BENS, hurufnya gitu. BENDS. BENS atau decompression sickness. Tandanya yang ringan hanya nyeri otot, nyeri sendi, nyeri-nyeri ya, nyeri-nyeri otot, nyeri sendi. Kalau yang berat sampai terjadi kelumpuhan. Nah, supaya kita aman, tidak terjadi itu, kita waktu menyelam menuju ke permukaan diharapkan sepelan mungkin. Itu aja kesimpulannya. Lanjut. Nah, di sini aplikasinya gimana? Kalau kita menyelam, untuk yang pertama kali menyelam, supaya naik ke permukaan tidak terlalu cepat, kita bisa pegangan tali. Jadi nanti didampingi juga sama instrukturnya. Kita tidak boleh naik ke permukaan secara cepat. Lanjut. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Menarik sekali dokter tadi tanya mengenai keselamatan dan dalam penyelaman gitu ya dok. Jadi kalau menyelam itu kita benar-benar harus menjaga kondisi fisik kita gitu ya dok. Jangan sampai kita, contohnya sampai ada gigi berlubang, terus sampai kondisi fisik kita, imun kita lagi turun, tapi kita maksakan untuk menyelam gitu ya dok. Iya, jadi gitu. Untuk salah satu pencegahan supaya kita tidak mengalami nyeri otot sampai lumpuh, salah satunya adalah istirahat yang cukup. Tidak terlalu lelah, tidak melakukan kegiatan olahraga yang berat sebelum menyelam. Jadi makan, minum cukup ya. Cairan harus dijaga supaya cukup. Nggak apa-apa nanti kalau misalkan kok kepengen kencing di laut kan nggak apa-apa, malah ikannya senang ya. Iya dok ya. Dapat vitamin dari kita, iya. Jadi untuk menghindari terjadinya decompression sickness, salah satu yang perlu kita perhatikan istirahat yang cukup. Kedua, fisik jangan terlalu lelah. Karena kalau fisik terlalu lelah, menurut pengamatan atau menurut penelitian, itu gasnya juga lebih gampang timbul atau berubah fisik tadi. Juga supaya cairan kita lebih banyak, berarti bisa menampung gas lebih banyak. Jadi kita harus minum yang cukup sebelum menyelam. Ya, itu diantaranya itu. Fisik ya dok ya, lebih penting fisik kita gitu ya dok. Iya. Yang fit. Untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti pertanyaannya ditampung dulu setelah pemateri yang kedua ini menjelaskan atau memaparkan presentasinya, baru kita akan membacakan pertanyaannya ini. Bisa langsung aja teman-teman yang mau mengirimkan pertanyaan, bisa langsung ke Room Chat dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan, serta pertanyaan itu ditujukan oleh siapa. Oke, terima kasih Dr. Budi atas penjelasannya. Ya, saya tunggu. Iya, makasih kembali. Untuk materi yang kedua ini mengenai skill dan keterampilan dalam menyelam dan menjaga biota-biota laut nih, yang akan
Saya Bang Anggoro Setio Pratomo. Tempat dan waktu kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan dan waktu ini yang telah diberikan. Ini dan sehat untuk melihat acara seminar kecilan ya, dengan menjaga keindahan bawah laut dengan memberikan prosedur keselamatan. Mungkin materi ini teman-teman sudah banyak teman-teman menyatakan lebih kompeten daripada saya awal sekali ya. Saya akan Ya Bang Anggoro. Mungkin teman-teman panitia bisa bantu untuk menghubungkan Bang Anggoro kembali. Suaranya nggak jelas ya? Iya dok, Anggoro ya. karena ada masalah jaringan juga dok. Mungkin ada itu kabelnya kena COVID kali. Kena dampak COVID ya dok? Iya. Oke Bang Anggoro, bisa dilanjut lagi. ya, oke saya lanjut. Penyebab dari kerusakan terumbu karang ada beberapa faktor, dari mulai faktor alam, manusia. Seperti contohnya kalau faktor alam itu mungkin tsunami atau mungkin letusan gunung berapi, bawah air. Kalau faktor manusia mungkin nelayan, overfishing, dan kegiatan wisata, sesungguhnya penyelam. Nah, untuk meminimalisir kerusakan yang dibikin penyelam, mungkin ada beberapa poin yang kita harus tahu ya, agar tidak terjadi kontak langsung antara si penyelam dan terumbu karang. Yang pertama adalah memperhatikan kondisi lingkungan. Ya, kondisi lingkungan ketika kita menyelam, sebaiknya kita harus tahu jadwal yang terdapat kaki atau agar ketika nanti surut penyelam akan seperti itu. Jadi data meter ketika surut jadi 2 meter akan terjadi dorongan gelombang, kecepatnya akan dan menyelam ya, antara penyelam lain dan lainnya. Yang kedua, ketika kita tuh Untuk Bang Anggoro, apa bisa minta tolong teman-teman panitia buat cek apa Bang Anggoro masih ada di room Zoom cloud ini? Mohon maaf untuk para peserta, emang ada kendala dari jaringannya dari Bang Anggoro sendiri. Sebenarnya dari tadi pagi juga udah prepare bareng gitu kan, tapi karena terkendala jaringan juga yang merepotkan gitu. Mohon maaf. Kalau suaraku tadi jelas enggak ya? Jelas dok, jelas banget dok. Jelas, teman-teman ini bisa dengar semua ya?
Jelas. Ya, teman-teman panitia juga mengabarkan kalau suara Dr. Budi jelas sekali, Dok. Ya, syukur alhamdulillah. Oh iya, saya ingatin lagi buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di room chat dengan format nama, asal instansi, pertanyaan, dan pertanyaan ini ditujukan oleh siapa. Oh ya, menginformasikan untuk teman-teman sekalian, nanti materi ini akan di-share di email masing-masing peserta, beserta e-sertifikatnya, dan juga output dari seminar ini akan di-share melalui YouTube di UHT Diving Center. Jadi teman-teman bisa melihat nih ulang penjelasan dari para narasumber yang udah menjelaskan presentasinya masing-masing. Sambil menunggu Bang Anggoro balik lagi, boleh ya Dok kalau saya ini menyampaikan pertanyaan dari pesertanya ya Dok? Untuk Dr. Iya Budi. deh, ya udah daripada nunggu nanti. Ya ini Dok, dari Iskandar Doden, Rubiah Tirta Diver dari Sabang Pulau Weh nih Dok. Wow. Dari mana? Pulau Weh Dok, dari Sabang Pulau Weh. Oh, dari Sabang, ya. Pertanyaannya gini Dok, apakah hukum boila itu berlaku untuk para diver nih Dok? Bagaimana? Apakah hukum boila itu berlaku untuk para diver Dok? Iya, semua diver berlaku. Yang dia Untuk inginkan apa freediver. coba? Yang dia inginkan bagaimana maksudnya? Mungkin untuk Iskandar Doden bisa menjelaskan langsung Iya, pertanyaannya. tanya langsung aja ya. Iya. Mungkin dari Iskandar Dodennya bisa unmute dulu mikrofonnya untuk menjelaskan lebih detail lagi pertanyaannya ini, Dok. Atau mungkin pertanyaannya ini apakah itu penting gitu, Dok? Kan banyak nih, Dok. Tadi ada 2 hukum Boyle sama hukum Henry gitu, Dok. Nah, itu lebih diver itu dipakai yang mana gitu, Dok, dari kedua hukum itu? Dua-duanya dipakai. Ini Jadi semua kan kita kan menyelam makin ke dalam. Kalau lihat hukum Boyle itu pengaruhnya ke rongga-rongga tubuh kita. Salah satunya tadi yang seperti balon itu paru-paru, karena volume udaranya paru-paru bisa dihitung. Kalau yang analoginya itu untuk di sinus, dalam telinga, gigi, itu bisa kerasa nyeri juga. Jadi mirip ya seperti paru-paru. Paru-paru kita itu dikasih perhitungan itu karena volume paru-paru kita bisa dihitung. Sedangkan di telinga, di dahi atau di sinus-sinus kita itu hanya dijelaskan itu sama. Kalau itu tersumbat, maka volumenya bisa terganggu. Untuk para free divernya, Dok, bukan diver sih, lebih ke free divernya. Free diver. Yang dia inginkan gimana maksudnya? Apa maksudnya itu kalau free diver kok bisa dalam? Bisa menyelam dalam? Iya, kayak gitu, Dok. Apakah hukum Boyle itu berlaku untuk para free diver juga gitu, Dok? Iya, memang berlaku. Nah, yang free diver itu dia kan tidak pakai tabung selam, tidak bawa scuba. Ya, free diver itu fin swimming lah kelihatan gitu ya. Jadi dia hanya pakai fin masker sama snorkel. Kadang-kadang snorkel juga nggak pakai, nggak apa-apa. Dia tahan napasnya bisa lama. Tapi
harus dilatih dulu, jangan terlalu dalam. Orang-orang tertentu aja yang bisa melewati sampai 40 meter. Volume paru-paru manusia itu yang dibicarakan tadi diambil rata-rata. Nah, kita nggak tahu paru-paru teman kita yang mau melakukan free diver, dia kepengin sampai 50 meter atau 60 meter. Sudah latihan tahan nafas cukup lama, berarti untuk mencapai 60 meter mungkin bisa tahan nafasnya. Tapi apakah volume paru-parunya ini bisa? Itu yang belum tahu. Nah, dilakukan secara bertahap supaya paru-paru itu bisa kempes, makin kecil. Kalau kita hanya latihan tahan nafas di atas permukaan bisa lama, kita langsung coba untuk turun menyelam, kita mungkin tahan nafasnya bisa, tapi volume paru-parunya belum tentu bisa kempes seperti orang yang bisa menyelam kedalaman lama itu. Jadi yang dipermasalahkan di sini mungkin tahan nafasnya bisa lama, tapi belum tentu paru-parunya ini bisa tahan. Karena makin mengecil, mungkin paru-parunya remuk. Itu ya. Ini Anggoro udah kelihatan. Ya, ini teman-teman Bang Anggoro sudah ada lagi. Jadi, mohon maaf Dr. Budi, saya potong ya untuk melanjutkan presentasi dari Bang Anggoro. Nanti teman-teman pertanyaan ini akan dijawab setelah pemaparan dari Bang Anggoro. Oke, Bang Anggoro, tempat Anda dipersilakan. Oke. Terima kasih, saya ulangi. Poin 2 adalah melihat ke bawah ketika kita masuk atau turun ya ke dasar laut, itu perhatikan itu ada sedimen, mungkin ada pasir atau karang atau lumpur gitu. Dengan cara mengatur skill kita, kemampuan kita untuk buoyancy gitu. Buoyancy, ya. Dengan buoyancy akan terjadi dengan buoyancy dia ke bawah kita turun pasir. Aduh, suaranya. Bang Anggoro, teman-teman bisa dicek dulu Bang Anggoro apakah masih jaringannya Ya, masih. kok suaranya hilang terus ya? Iya. Mungkin terkendala dari jaringan juga, Dok. Kalau saya, ucapan saya bisa didengar dengan baik ya? Iya, Dok. Jelas banget, Dok, ini, Dok. Ya, syukurlah. Teman-teman semua bisa mendengar dengan baik ya? Apa ada yang kresek-kresek juga? Mantap, Pak. Bagus. Mungkin teman-teman bisa bantu Bang Anggoro kalau semisal jaringannya terlalu berat, biar mematikan videonya aja, jadi pakai voice aja gitu. Oh iya, Dok, bisa saya lanjut nggak, Dok, kalau pertanyaan sambil Iya. lagi gitu. Iya. Bisa. Pertanyaannya dari
Andre, Dok. Iya. Penyelaman di kondisi COVID-19 ini gimana, Dok? Bagaimana prosedur penyelamannya gitu? Kan itu kalau terutama COVID itu kan kita nempel ke tempat ke badan teman ya, yang kalau yang positif tapi. Nah, untuk di dalam air sendiri apa bisa nempel lewat air saya belum jelas. Tapi yang jelas sih udara. Kalau kita menyelam kan sudah jelas mulut kita udah tertutup ya. Nah, itu apakah yang nempel di badan atau gimana bisa nyebrang ke badan kita atau gimana saya belum tahu. Jadi kalau yang jelas yang sudah diberitakan itu kan kita berada di atas permukaan laut soalnya. Untuk yang di air saya belum dengarkan ini yang melakukan penelitian untuk COVID di dalam air. Jadi belum ada penelitian yang pasti gitu ya, Dok ya? Saya belum tahu tuh. Ada yang melakukan penelitian apa enggak. Jadi kan orang-orang, soalnya kalau orang yang mau menyelam itu kan harus badannya fit. Sedangkan kalau kena COVID, ya kalau OTG yang tanpa gejala mungkin kalau menyelam karena dia juga badannya tidak merasa nggak enak, maksudnya dia tetap fit ya, mungkin saja dia bisa nyelam. Tapi apakah bisa menularkan temannya di dalam laut, itu saya belum tahu. Tapi nanti kalau yang jelas kalau di atas permukaan laut, kalau dia naik, itu kan berarti berdekatan. Nah, di situ kan bisa. Jadi kesimpulan saya gini, apakah COVID ini bisa menularkan dari teman ke teman di dalam laut? Belum tahu. Tapi biasanya sebelum kita menyelam kan berada di permukaan dan mungkin juga satu kapal. Nah, itu kan berdekatan. Nah, di situ mungkin terjadi penyebarannya bisa. Oh, gitu ya, Dok. Mungkin penyebarannya lebih ke udara di daratnya ya, Dok ya, daripada ke Iya, air. untuk yang di air kan belum jelas, saya belum tahu ya. Jadi tapi yang jelas pada waktu kita di atas berarti kan kita berdekatan sama teman. Apalagi kalau kita mau menyelam satu kapal, perahu kecil lagi biasanya ya, pakai perahu karet atau perahu kecil. Nah, di situ kan kita juga saling tolong. Iya. Nah, itu kan bisa menular ya, bisa tertular ke teman kita. Ini, Dok, ada lagi, Dok, dari filial D dari LSPSL, LPSPL Sorong. Ini katanya nih pernah mendengar jika penyelaman yang aktif itu disarankan untuk terapi chamber nih, Dok, secara rutin. Iya, kalau misalkan nggak ada chamber, bisa terapi sendiri. Memang lebih bagus, Terapi sendiri kalau nggak ada chamber, pakai tabung selam diisi udara, turun ke 3 meter. Kalau ada bisa diisi oksigen, silakan diisi oksigen, tabung selamnya diisi oksigen, turun ke 3 meter. Di sana mungkin di kedalaman 3 meter, setengah jam, atau sampai 1 jam, kalau sambil putar-putar aja di kedalaman 3 meter sampai 6 meter antara itu. Itu sama aja sudah terapi. Ya. Iya, ini ada terusannya lagi, Dok. Apakah ada alternatif lain selain terapi chamber gitu, Dok? Mengingat beberapa teman dari filial ini di daerahnya itu tidak terdapat chamber, Dok. Lah ya, masuk aja di laut atau di air, kedalamannya 3 meter sampai 6 meter udah cukup. Untuk itu kita menyelam dengan menggunakan tabung selam. Tabung selam diisi udara boleh, diisi oksigen kalau ada, turun antara 3 meter sampai 6 meter, itu mirip seperti kita berobat di chamber. Tapi kalau sampai mengalami kelumpuhan, harus masuk di laut lebih dalam, dan juga harusnya ngerti tentang berapa lama untuk kalau kita mengadakan pengobatan. Itu agak sulit itu, karena kita harus membawa tabungnya lebih banyak, ada cadangan tabung. Jadi kalau yang mau kepengin melakukan pengobatan di dalam air harus lebih memahami. Boleh nanti kalau itu mau tanya khusus ke saya ya boleh. Jadi gini ceritanya. Kalau di dalam chamber itu
Boleh saya potong sebentar? Mengobati pasien lebih lama daripada kalau kita yang tidak kena penyakit. Cuma untuk pencegahan saja. Oh iya, Dok. Boleh saya potong sebentar, Dok, untuk melanjutkan pemaparan dari Bang Anggoro? Anggoro, oke. Oke, Bang Anggoro bisa dilanjut lagi. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Pengatur desa. Jadi prevensi antara PCD dan pengaturan sampai kedua yaitu penunjuk Oke, Dokter Budi, mungkin karena sinyal dari Bang Anggoro juga terkendala. Iya. Ya, dan ini mungkin tinggal tiga materi aja sih, Dok, yang belum dijelaskan oleh Bang Anggoro. Saya lanjut ke pertanyaannya lah ya, Dok. Mungkin karena waktunya juga udah kurang 5 menit lagi, saya buka pertanyaan untuk 2 pertanyaan lagi untuk Dokter Budi ya, Dok. Boleh, boleh. Ini ada pertanyaan dari Amdani Poltek-KP Karawang, Dok. Iya. Pada saat kita di kedalaman, volume paru kita mengecil separuh. Sementara kita dianjurkan bernafas atau menarik nafas seperti biasa. Misal di permukaan kita biasa menarik nafas panjang. Nah, kalau di kedalaman kita juga harus menarik nafas panjang. Menurut saya, udara yang masuk tentu 2 kali lipat saat kita menarik nafas panjang di kedalaman. Sementara volume paru mengecil. Untuk menghindari hal tersebut, apakah tidak sebaiknya di kedalaman kita menarik nafas pendek atau pelan, tapi membuang atau mengeluarkan nafas dengan panjang? Mohon penjelasannya, Dok. Gini, paru-paru kita kan berhubungan melalui hidung terus ke udara ya, keluar maksudnya. Itu bisa atas permukaan sama di dalam sama saja. Jadi maksudnya gini, kalau kita tarik nafas panjang di udara sini, di atas permukaan laut, itu kan lebih bebas. Udaranya langsung di depan hidung kita isinya udara. Sedangkan di dalam laut, kita tarik nafasnya dari tabung, mengeluarkannya ke air. Nah, volume paru-paru nggak ada masalah. Tadi yang digambarkan seperti balon atau paru-paru kita makin mengecil, itu kalau kita tidak membawa alat. Kalau kita membawa alat, kita bernapas seperti biasa. Tariknya panjang, tariknya pendek, sama aja. Narik biasa. Jadi gini, kita menyelam itu bernapaslah seperti biasa. Sama seperti kita lari-lari di lapangan. Kita tarik napasnya disesuaikan dengan itu. Paru-paru kita nggak akan tidak ada itu nanti makin mengecil atau enggak.
Enggak. Tadi yang dijelaskan paru-paru kita makin mengecil itu apabila kita menahan nafas. Kalau kita tarik nafas, bisa tarik nafas bebas menggunakan scuba, tarik biasa, narik dikeluarkan biasa. Nggak ada masalah kok. Di atas permukaan sama di dalam laut sama aja. Apa Pak Hamdani udah pernah nyelam, mungkin punya kendala? Mungkin Hamdani pernah menyelam. Punya kendala mungkin apalagi bernapas di dalam laut, kenapa yang dirasakan bagaimana? Kalau secara teori nggak ada masalah kok. Pak Hamdani barangkali mau nanya, coba gimana tadi? Mungkin Hamdani bisa, atau mungkin ini Bang Anggoro sudah siap buat maparin lagi karena tinggal 3 materi yang belum dijelaskan oleh Bang Anggoro. Iya. Gimana Bang Anggoro? Ya, siap. Dilanjutkan. Ya, mungkin saya lanjutkan sedikit saja ya. Jadi tadi kan kita wajib mengatur formasi penyelaman ya, supaya terlalu berhimpitan ataupun dekat nanti mengakibatkan senggolan antara penyelam satu dengan satu lainnya sehingga menabrak permukaan. Poin-poinnya adalah perhatian menggunakan peralatan yang sengaja chicken stick atau dan jatuh ya ke bawah dan terseret penyelam sehingga antara terumbu karang dan chicken stick tersebut atau peralatan tersebut yang jatuh dan itu perlu dirapikan gitu, jangan sampai itu terjatuh berulang-ulang, itu juga akan menyebabkan kerusakan terumbu karang. Ingat adalah untuk menyimpan chicken stick itu jangan juga terlalu susah karena itu kan memang untuk cadangan untuk dalam kondisi darurat. Ataupun pasir akibat keramahan kita mungkin dalam pikiran kalau kita akan berputaran gitu. Ya Bang Anggoro, apa masih dengar suara saya? Ya, masih. Oke, Bang Anggoro bisa dilanjut kalau memang dirasa sudah lancar. Gimana Bang Anggoro, bisa dilanjut? Atau langsung saya bacakan pertanyaan untuk Bang Anggoro dan Dr. Budi? Iya nih, kasihan ya. Teman-teman kasihan. Suaranya Anggoro nggak jelas juga, saya nggak bisa dengar.
Bang Nurul bisa dengar suara saya atau ya, karena ini materinya Bang Goro sudah sampai di kerap yang mungkin saya balik ke pertanyaannya aja ya, pertanyaan dari pesertanya ini. Begini Dok, tadi ada pertanyaan yang buat Dokter Budi menarik gitu. Iya. Ini Dok, dari Ika, Ya. dari Jogja Dok, tanya ke Dokter Budi, apakah pengalaman yang diver itu pernah terkena COVID dan dinyatakan sembuh masih bisa menyelam Dok? Kan mengingat COVID ini mengganggu sistem pernafasannya Dok. Ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa laporan pasien yang kena COVID, itu memang gejalanya lain-lain. Strain yang di Indonesia katanya beda dengan yang di luar negeri. Yang di luar negeri salah satu yang didapatkan dari hasil otopsi itu ada yang aliran darahnya yang terganggu. Jadi mirip-mirip seperti orang stroke. Mirip-mirip seperti orang stroke. Ada beberapa laporan pasien-pasien yang muda itu juga bisa kena stroke. Jadi penyebabnya COVID juga dari corona ini. Nah, di sini kalau lihat efek dari virus corona merusak beberapa organ tubuh kita, itu memang ada yang merusak pembuluh darah, ada yang merusak lever. Itu yang di Cina itu siapa itu pernah saya dapat baca di YouTube apa di mana, itu juga wajahnya berubah jadi warna hitam. Nah, wajah berwarna hitam rata-rata virusnya menyerang lever. Jadi gangguan dari COVID ini itu ada berbeda-beda ya. Yang dinamakan strain-nya atau macam dari virusnya ini dia sedikit berbeda. Mungkin tidak hanya satu macam maksud saya. Jadi ada beberapa macam yang bisa menyerang ke paru-paru, bisa menyerang ke pembuluh darah, bisa menyerang ke lever, bisa menyerang ke otak. Untuk yang menyerang ke otak, pasiennya tidak bisa membau. Nah, untuk yang menyerang ke pembuluh darah, ya, aliran darahnya bisa terganggu. Masalah bisa menyelam atau enggak, itu tiap orang kena gejalanya kan beda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, untuk memastikan apakah kondisi badannya ini baik atau tidak, sebaiknya sih dilakukan pemeriksaan dulu di dokter. Tapi kalau menyelamnya tidak terlalu dalam juga masih nggak apa-apa ya. Hanya kalau saran saya sih kalau orang yang sudah kena COVID, dicoba aja dicek beberapa organ. Termasuk pembuluh darah, paru-paru ada apa gimana. Nah, apakah olahraga di permukaan ini atau di tempat biasa kita berolahraga ini juga tidak bermasalah. Kalau biasanya di olahraga di atas permukaan laut atau di tanah lapang ini yang biasa kita untuk jalan-jalan ini nggak apa-apa, mungkin juga nggak apa-apa. Tapi hanya faktornya mungkin ya saya belum bisa menjelaskan faktor yang pastinya. Dari saya sih yang saya rasakan itu memang. Jadi kesimpulannya, kalau orang kena COVID, pertama, yang diserang organnya lain-lain. Derajat ringan, berat ringannya juga beda-beda. Setelah pasien itu sembuh, ada yang melaporkan, ada dokter-dokter yang melaporkan, katanya mengalami kerusakan. Kerusakannya di sebelah mana, tiap pasien bisa beda-beda. Tergantung juga berat ringannya waktu kena serangan. Memang sebaiknya sebelum menyelam, diperiksakan dulu. Khususnya ke dokter penyelam lebih bagus. Kadang-kadang kalau dokter yang bukan dokter penyelam, menurut saya kurang pas. Karena kemarin itu ada pasien yang sebelum kena corona ini, dia mengalami lubang pada gendang telinga,
dia periksanya ke dokter THT yang bukan penyelam. Disuruh dikasih tutup telinga. Nah, itu kan salah. Karena dokter THT-nya nggak ngerti tentang selam. Ngertinya tentang berenang aja. Kalau berenang, telinga yang berlubang ditutup pakai earplug atau penutup telinga, boleh. Tapi kalau menyelam, tidak boleh. Makanya lebih baik supaya lebih jelas ke dokter penyelaman. Dokter penyelaman sudah banyak tersebar di Indonesia juga. Itu aja. Oke, terima kasih Dokter Budi. Ini pertanyaan dari teman-teman ini banyak sekali ya, Dok. Nanti gini aja, kalau misalkan masih terlalu banyak yang tanya, dikasih nomor telepon saya, boleh kok, nggak apa-apa. Nanti kita akan bantu jawab pertanyaan ini dan yang bisa oleh yang bisa teman-teman tertampung sekarang. Dibahas oleh teman-teman Tia untuk untuk share jawaban dari pertanyaan ini melalui sosial media UHTDC, Dok, kayak gitu. Jadi nanti pesertanya bisa melihat jawaban dari setiap pertanyaannya gitu, Dok. Gimana, Dok? Oke. Ya, mohon maaf sekali untuk teman-teman semuanya karena ada terkendala dari sinyal Bang Anggoro, dan mungkin untuk pertanyaan yang disampaikan untuk Bang Anggoro akan dijawab melalui akun sosial media UHTDC aja, karena dari sinyal Bang Anggoro juga masih putus-putus, dan mohon maaf sekali lagi untuk ketidaknyamannya. Oke, karena ini udah menunjukkan pukul 14:39, sudah molor 9 menit, dan saya ucapkan terima kasih lagi untuk Dr. Budi dan Bang Anggoro, serta para undangan dan para peserta yang sudah membagikan pengalamannya dan berpartisipasi di event kali ini. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para hadirin juga yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara seminar donasi ini, dan semoga donasi ini juga tersampaikan kepada para tenaga medis juga. Dan selanjutnya kita tutup diskusi kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah serta rasa terima kasih kita sampaikan untuk para donatur. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Nanti yang masih pengen ada yang tanya, silakan saja, bisa tanyakan lewat WA atau nomornya di-share. Iya, nomornya boleh di-share, Dok. Boleh sih. Sama materinya minta materinya ya, Dok ya. Teman-teman bisa. Iya, boleh. Bagus materinya, Dok. Fisika dari panitia gimana? Mau masing-masing peserta beserta materi dan sertifikat serta pertanyaan akan dipost di sosial media Instagram yaitu @uhtdc. Untuk terima kasih. Yang mau tanya lain-lain boleh aja, nggak apa-apa, kasih nomor telepon saya. Ya, nanti ada. dibantu sama teman-teman. Tinggal diketik di room chat aja emailnya untuk mengirimkan nomor Dr. Budi secara pribadi gitu, Dok. Iya. Ya, gitu aja. Ya, terima kasih, Oke, Dok. boleh. Iya, sama-sama. Makasih. Terima kasihnya juga. Terima kasih, Bang Anggoro. Listrik kemarin kamu itu tanyain kalau token itu kalau udah lama nggak diisi itu apa enggak? Token enggak, walaupun setahun dia enggak. Enggak. Kalau itu bedanya. Kalau ini 2 bulan enggak bayar, nah dicabut. Kalau itu setahun enggak bayar, tersisa uang kita 2.000.